Halo anak-anak kelas 4, selamat pagi semuanya. Sudah isi absennya? Kalau sudah, kita akan memulai pembelajaran kita untuk tematik hari ini. Hari ini yang akan kalian pelajari adalah Bahasa Indonesia dan juga PPKN. Anak-anak tolong perhatikan baik-baik ya. Jika perlu, kalian boleh mencatat di buku tulis kalian untuk hal-hal yang penting. Selamat belajar, selamat mendengarkan penjelasan dari Miss Mela. Nah, untuk yang pertama adalah bahasa Indonesia. Kalian di subtema ini mempelajari tentang energi alternatif. Kemarin sudah belajar di pelajaran IPA dan juga IPS ya. Sekarang untuk bahasa Indonesia masih tentang energi alternatif, teks petunjuk penggunaan alat. Nah, kita lihat yuk peta konsepnya apa yang akan kita pelajari untuk bahasa Indonesia hari ini. Yang pertama adalah tentang menyusun teks petunjuk penggunaan alat. Kalian kemarin sudah belajar tentang ini ya. Dan yang kedua, mengamati gambar penggunaan alat. Lalu yang ketiga, membuat teks petunjuk penggunaan alat. Nah, ini semua hanya sebagai review saja karena di subtema 1 dan 2 anak-anak sudah belajar tentang ini. Jadi seharusnya sudah semakin mengerti. Nah, coba kita lihat di bagian sampingnya ya, tentang aktivitas belajarku. Alat rumah tangga yang ada di rumah kita sebagian besar menggunakan energi listrik. Nah, kita harus bijak tuh dalam menggunakannya. Mari kita lihat petunjuk penggunaan kipas angin berikut. Petunjuk penggunaan kipas angin. Yang pertama, colokkan steker ke stop kontak. Yang kedua, tekan tombol on untuk menghidupkan. Yang ketiga, tarik tuas di bagian atas agar kipas bergerak dan tekan tuas jika ingin kipas angin tidak bergerak. Yang keempat, atur kecepatan dengan menekan tombol angka 1, 2, atau 3. Yang kelima, tekan tombol off untuk mematikan. Dan yang keenam, jauhkan dari jangkauan anak-anak karena bisa membahayakan ya jika dimainkan oleh anak-anak balita khususnya. Nah, sekarang yang di bagian bentuk awan warna orange, coba anak-anak kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Ingat, menggunakan kipas angin harus sesuai dengan keperluannya ya. Jangan biarkan menyala bila tidak diperlukan. Nah, berikut ini adalah petunjuk penggunaan setrika listrik yang disusun secara acak. Urutkan olehmu sehingga urutannya tepat. Coba anak-anak lihat, di sini ada petunjuk penggunaan setrika nih, tapi masih dalam urutan acak. Coba anak-anak lihat sebentar, dipikirkan, seharusnya urutannya yang tepat bagaimana. Setelah ini kita coba urutkan bersama-sama ya. Oke, sudah dilihat anak-anak? Yuk kita coba yuk. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Ya, benar sekali. Yang pertama itu adalah tancapkan kabel pada saklar listrik ya. Jadi urutan yang pertama itu adalah yang nomor 2 itu, tancapkan kabel pada saklar listrik. Kemudian yang kedua yang mana? Yang kedua adalah yang tunggu beberapa saat hingga panas, karena kalau nggak panas nanti nggak bisa dipakai. Jadi jangan lupa tuh, biasanya di setrikaan tuh ada yang bentuknya bulat untuk diputar, itu adalah pengatur suhu ya. Lalu selanjutnya yang ketiga, mulailah menyetrika baju atau pakaian yang diinginkan. Lalu selanjutnya, hati-hati, jangan sampai tubuh terkena panas dari setrika. Nanti bisa merah atau bisa melepuh ya, nanti sakit rasanya. Dan yang terakhir adalah cabut bila setrika telah selesai digunakan. Oke, itu tadi adalah urutan penggunaan setrika dengan benar ya. Sekarang kita coba lihat alat yang selanjutnya. Ada 2 alat di gambar ya. Yang pertama adalah televisi, yang kedua adalah mesin cuci. Coba anak-anak pikirkan, kira-kira petunjuk penggunaan dari 2 benda ini bagaimana?
Kalian bisa pause dulu mungkin videonya. Setelah itu coba dipikirkan. Oke, sudah? Oke, yuk kita coba buat petunjuk penggunaan kedua alat ini bersama-sama ya. Yang pertama, petunjuk penggunaan televisi. Ya, yang pasti harus dicolokkan steker ke stop kontak terlebih dahulu ya anak-anak. Lalu yang kedua, nyalakan TV dengan menekan tombol power pada remote. Terus yang ketiga, pilih channel yang ingin ditonton. Nah, ini ingat baik-baik nih langkah yang keempat. Tonton dengan jarak minimal 3 meter. Kenapa harus 3 meter? Supaya mata kamu tidak cepat rusak atau bahkan bisa sakit karena menonton TV terlalu dekat. Jadi yang masih nonton TV terlalu dekat, ayo coba minimal 3 meter ya, jangan dekat-dekat ya. Terus yang kelima, matikan kembali jika sudah selesai ditonton. Oke, sekarang yang kedua, alat yang kedua, petunjuk penggunaan mesin cuci. Yang pertama, colokkan steker ke stop kontak. Yang kedua, masukkan baju-baju yang ingin dicuci. Yang ketiga, isi tabung dengan air secukupnya. Yang keempat, berikan sabun cuci secukupnya. Yang kelima, nyalakan tombol power. Kemudian atur waktu yang diinginkan. Yang keenam, bilas otomatis sesuai kebutuhan. Dan kemudian dikeringkan. Nah, ini tergantung dari masing-masing mesin cuci ya, karena setiap mesin cuci itu berbeda. Gitu. Oke? Sekarang kita lanjut ke PPKN, masih tentang energi alternatif. Nah, di sini yang akan kalian pelajari adalah tentang bagaimana kegiatan hemat energi di masyarakat dan juga bagaimana nanti cara membuat dan mengampanyekan poster hemat energi, ya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada anak laki-laki memakai baju hitam. Nah, kita baca bersama-sama ya. Apa yang kamu ketahui tentang energi alternatif? Apakah energi alternatif merusak lingkungan? Ya, kita baca kembali bersama-sama ya, bagian bawahnya. Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi energi yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi. Energi alternatif juga bisa mengurangi kerusakan lingkungan. Jadi tidak benar ya jika energi alternatif itu merusak lingkungan. Pencemaran dari asap kendaraan lingkungan bisa mengakibatkan pemanasan global. Untuk itu, marilah kita berhemat energi. Nah, anak-anak, banyak cara ya yang bisa kita lakukan untuk mengajak setiap masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya terhadap masalah energi, seperti pelajaran yang pernah kita pelajari di minggu kemarin ya, anak-anak sudah menonton video tentang cara membuat poster dan mengampanyekan poster dengan baik. Nah, supaya pesan kita bisa sampai dengan baik kepada masyarakat, mari kita coba yuk membuat poster yang baik. Lalu isi dari posternya itu adalah tentang ajakan menghemat energi. Yuk coba kita review dulu tapi sebelumnya ya, tentang cara membuat poster dan cara mengampanyekan poster dengan baik sebelum anak-anak nanti akan mengerjakan proyek pembuatan poster. Yang pertama, langkah membuat poster yang menarik. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Fani ya. Poster yang menarik itu adalah poster yang memiliki warna-warna cerah agar menarik perhatian pembacanya. Lalu yang kedua, gambar atau tulisannya itu harus dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Jadi jangan sembarangan menggambar di posternya ya kalau itu tidak berhubungan dengan penjelasannya. Lalu yang ketiga itu tulisannya dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Lalu bagaimana cara mengampanyekan poster dengan baik? Coba perhatikan keempat poin berikut anak-anak. Yang pertama, pahamilah isi poster dengan baik. Makanya tadi kalimatnya itu tidak harus terlalu panjang ya, singkat-singkat saja supaya ketika kamu mengampanyekan itu mudah untuk menghafalkannya.
Yang kedua, presentasikan isi poster dengan jelas dan efektif ya. Tidak boleh ngomongnya itu diperlambat atau bahkan dipercepat, tapi pas begitu supaya pendengar itu mendengarnya itu bisa baik anak-anak. Lalu yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat ya. Kemudian yang keempat, bersikaplah tenang, percaya diri, dan berbicara dengan suara yang nyaring. Jangan pelan-pelan, karena namanya juga kampanye, masa bicaranya pelan-pelan, jadi harus tenang, percaya diri, dan bicarakan dengan suara yang nyaring atau suara yang jelas, begitu ya. Tidak harus teriak-teriak, yang penting jelas. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan tentang langkah-langkah pembuatan poster yang menarik ya. Sekarang kita mau coba lihat apa saja sih yang perlu disiapkan untuk membuat poster. Ada alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan, dan posternya itu isinya tentang apa. Nah, ini dia anak-anak alat dan bahan yang perlu kalian siapkan. Kalian tidak harus semuanya membeli ya, pakai saja yang ada di rumah. Kalau ini contoh dari punya Miss Mela. Miss di sini menyiapkan penggaris karena nanti akan butuh untuk menggaris ya. Lalu yang kedua, untuk alat tulisnya Miss membutuhkan pulpen dan stabilo. Kalian boleh terserah pakai pensil boleh, mau pakai pulpen juga boleh atau spidol juga boleh, silahkan. Terus di sini untuk menempelkannya Miss menggunakan lem kertas dan juga double tape. Terus selanjutnya pensil warna. Kalian boleh ya, terserah mau pakai pensil warna, spidol atau krayon yang ada di rumah kalian, pakai itu silahkan. Dan di sini Miss memakai kertas HVS polos warna putih dan juga kertas tebal berwarna hitam. Ini tidak harus sama persis dengan punya Miss Mela ya. Kalian boleh mengkreasikan sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing begitu. Nah, kalau ini Miss coba berikan contoh poster yang bisa kalian nanti lihat untuk inspirasi ya pembuatan poster kalian. Ada poster hemat energi air, hemat energi listrik, dan juga hemat energi BBM atau bahan bakar. Anak-anak silahkan pilih salah satu, mau pakai yang mana, hemat energi air, listrik, atau yang BBM, terserah kalian. Dan tidak harus sama dengan contoh ini ya, bebas saja. Yang penting di posternya itu harus ada langkah-langkah menghematnya atau apa saja yang harus dilakukan untuk menghemat energi tersebut. Oke? Tara, ini adalah poster hasil karya Miss Mela. Miss di sini memilih untuk membuat poster tentang hemat energi listrik. Lalu yang Miss tuliskan ada 3 hal. Yang pertama, matikan lampu dan alat elektronik yang tidak digunakan, mencabut charger HP jika baterai sudah penuh, dan menggunakan AC atau kipas angin hanya saat dibutuhkan. Nah, diperhatikan nih anak-anak, posternya rapi, warnanya juga menarik, lalu tulisannya juga bisa dibaca dengan jelas. Jangan lupa nanti tuliskan di bawahnya nih karya nama kalian ya. Kalian boleh lihat inspirasi dari internet, tapi tidak boleh mengambil atau mencuri dari internet ya. Ingat itu anak-anak, kalian hanya boleh melihat contoh atau inspirasi dari internet, tapi tetap harus kalian kerjakan sendiri sebisanya saja nih. Gambarnya Miss juga tidak bagus-bagus amat kok. Nih lihat. Oke anak-anak, silahkan mengerjakan poster kalian dan jangan lupa difoto lalu dikirimkan ke Google Classroom. Selamat mengerjakan.